membuka pintu beberapa pabrik untuk menjadi objek wisata. Ini tidak terlepas dari kerja keras Dinas Pariwisata sih sebetulnya ya. Jadi saya sebetulnya sangat menaruh respect ya terhadap Dinas Pariwisata yang mereka roadshow, tidak hanya datang ke pabrik-pabrik untuk mau berinteraksi agar pabrik mau membuka diri. Kita lakukan inovasi-inovasi, datangnya ke pabrik, mainnya ke desa wisata, mainnya kemana. Tapi kita kombinasikan bos-bos mereka itu rata-rata pengunjung yang datang ke sini itu kan bosnya gede-gede, nggak mungkin datang ke katakanlah ke Setu, nggak mungkin bisa muat. Katakanlah ke Cikarang Timur, nggak mungkin bisa muat. Oleh karena itu kita manfaatkan ada yang namanya kendaraan wisata. Contohnya aja di Setu. Setu itu masih banyak desa-desa yang benar-benar Bekasi banget. Nah itu bisa kita kombinasikan. Ini kalau udah ditanya apa yang dilakukan Asita ya. Jadi gini Mbak, Asita di Kabupaten Bekasi tepat tanggal 10 Agustus bulan depan baru setahun umurnya. Nah program kerja saya memang memfokuskannya kepada pengembangan wisata industri. Ditambah lagi support dari Dinas Pariwisata yang cukup sesuai dengan harapan. Kedua, kita melatih dan mensertifikasi pemandu wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RJ Pro. Selamat datang di Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kebangkitan nasional. Ya. Asita dan branding pariwisata Kabupaten Bekasi, transformasi dari kawasan industri ke destinasi pariwisata unggul. Wow, dari temanya udah kebayang ya siapa narasumbernya. Kali ini bersama saya Dita Ruspendi, saya akan ngobrol bersama salah seorang wanita yang inspiratif ya, namanya begitu dikenal. Kalau kita mau jalan-jalan ke Kabupaten Bekasi, udah serahkan saja kepada narasumber kita kali ini ya. Pasti narasumber kita kali ini akan membawa kita jalan-jalan ke tempat yang begitu representatif dengan cara yang pokoknya kita langsung ngobrol aja yuk. Kita langsung sapa Ibu Hairani Tarigan SEMM, Ketua Asita Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Ibu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita. Kalau saya sama Ibu Rani ini jadi insecure, segar sekali kelihatannya, makin segar banget. Rahasianya apa Ibu? Makan tomat. Makan tomat. Seger. Jadi seger ya. Mandinya 2 kali sehari. Luar biasa. Jadi tadi langsung dari mana nih? Dari Jakarta? Ya kebetulan tadi ada kerjaan sedikit, baru langsung ke sini. Terima kasih loh ya udah menyempatkan hadir, menyapa sahabat RJ Pro di sini. Kita akan berbincang-bincang. Ini kita orang-orang kan taunya Kabupaten Bekasi ini kota industri ya. Kalau mau jalan-jalan ke Kabupaten Bekasi itu rasanya pengetahuan kita ini masih minim. Kita butuh sosok Bu Rani ya untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata yang begitu representatif di Kabupaten Bekasi. Sejauh ini kan kita mengenal yang namanya wisata Kabupaten Bekasi ini sebenarnya banyak sekali potensinya ya. Kalau kita berbicara potensi itu ada banyak sekali tempat destinasi pariwisata yang bisa kita kunjungi. Tapi kira-kira apa Bu Rani yang paling menjadi tantangan terbesar saat ini di dunia pariwisataan khususnya dari Asita yang selama ini dihadapi ini gambaran saat ini yang sedang dirasa oleh Asita? Ya, makasih Mbak Dita ya. Jadi saya kalau bicara tentang pariwisata Bekasi mesti panjang dulu ke belakang. Kita mesti backtrack dulu kepada sejarahnya. Zaman dulu siapa sih yang berpikir bahwa Bekasi bisa mendatangkan pengunjung aja ya, nggak usah wisatawan mancanegara, pengunjung aja. Orang Jakarta akan ketawa gitu kalau mau datang ke Bekasi, mau ngapain.
kan katanya dikenalnya Bekasi ini planet yang lain. Posisinya berbeda ya, dari posisinya tata surya berada kita. di antara matahari dengan bumi ya karena saking panasnya. Tapi itu menjadi selling point kita sebetulnya, Mbak. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, jauh sebelum pandemi, kami di industri travel agency khususnya merasakan keprihatinan, kok kita yang kirim terus tamu keluar negeri, keluar kota ya, tapi orang luar nggak datang ke Bekasi. Nah inilah menjadi keprihatinan kita, sehingga ya kita harus kita berpikir untuk berinovasi. Apa sih yang menjadi selling point Bekasi ini sehingga kita bisa mendatangkan balik wisatawan datang ke sini. Jangan uang kita aja yang habis di luar kan gitu. Nah dari situ kita kenali bahwa kita punya satu keunikan yang justru tempat lain nggak punya. Tempat di seluruh Indonesia ini nggak punya gitu. Yaitu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kalau kawasan industri banyak. Ada dulu di Batam, yang terkenal kan dulu Batam tuh Muka Kuning. Ada di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi semuanya tidak sebesar Kabupaten Bekasi. Dan tidak se-high tech kita. Jadi industri yang ada di sini ini semuanya memiliki high technology. Makanya kita nggak punya pabrik sepatu, pabrik jeans ya kan, karena itu kan banyak tenaga kerjanya. Kalau di sini kan dengan tingginya upah minimum kita, itu menyebabkan pabrik-pabrik di sini banyak menggunakan teknologi tinggi dan SDM itu menjadi operatornya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk membuat produk-produk yang otomatis, produk yang dihasilkan juga bukan produk yang asal-asal gitu. Itu produk yang memang kelas dunia semua rata-rata. Nah, disinilah kita mulai merasa bahwa ini point selling kita gitu. Jadi perjalanan yang panjang itu dari berapa tahun itu akhirnya bisalah kita membuka pintu beberapa pabrik untuk menjadi objek wisata. Ini tidak terlepas dari kerja keras Dinas Pariwisata sih sebetulnya ya. Jadi saya sebetulnya sangat menaruh respect ya terhadap Dinas Pariwisata yang mereka roadshow, tidak hanya datang ke pabrik-pabrik untuk mau berinteraksi agar pabrik mau membuka diri, tapi juga roadshow ke pasar-pasarnya. Roadshow ke pasar itu nggak cuma kita sales mission keluar kota, tapi bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Nah, dengan adanya kebijakan akhir-akhir ini, kebijakan dari pemerintah, kita ketahui bahwa efisiensi itu sangat memukul industri pariwisata. Sangat memukul industri pariwisata. Nggak cuma di Bekasi, di seluruh Indonesia pun merasakan dampak menurunnya bisnis di industri pariwisata dengan adanya efisiensi. Hotel juga mungkin kita tahu gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan kita harus lebih keras lagi bekerjanya mempromosikan Kabupaten Bekasi. Nah, sambil berjalan secara paralel kita juga melihat bahwa untuk mendukung teman-teman ada di sini, kita di Bekasi ini sebenarnya punya objek wisata. Walaupun nggak bisa kita sandingkan dengan Bandung misalnya, nggak bisa kita sandingkan dengan kota-kota lain. Di Jawa Barat aja kita masih kalah jauh, cakepnya gitu. Kita nggak punya alam yang sejuk, ya. Pantai kita nggak sehebat Pangandaran misalnya, ya. Dan kemudian infrastruktur kita masih, ketinggalannya nggak tahu berapa tahun dari tempat-tempat yang lain. Kita akui aja secara jujur gitu. Yang bagus di sini, di kawasan ini. Tapi begitu kita masuk ke objek wisata yang namanya desa wisata, ya benar-benar desa gitu. Infrastrukturnya tidak mendukung. Nah, oleh karena itu kita lakukan inovasi-inovasi, datangnya ke pabrik, mainnya ke desa wisata, mainnya kemana, tapi kita kombinasikan bos-bos mereka itu rata-rata pengunjung yang datang ke sini itu kan bosnya gede-gede, nggak mungkin datang ke katakanlah ke Setu, nggak mungkin bisa muat, katakanlah ke Cikarang Timur, nggak mungkin bisa muat. Oleh karena itu kita manfaatkan ada yang namanya kendaraan wisata. Kendaraan wisata ini odong-odong sebetulnya yang kita modif menjadi lebih bagus gitu sehingga anak-anak ataupun wisatawan yang datang itu naik itu merasa terhibur. Nah, inilah yang kita lakukan sebagai cara kita untuk
menghidupkan pariwisata di Kabupaten Bekasi. Belum berhasil banget, Mbak. Belum Oke. berhasil banget, tapi minimal sudah kita rasakan. Oke. Gitu. Itu salah satunya. Kita lanjut setelah minum dulu yuk. Oh, siap, makasih. Kita nikmati dulu minum dari Hotel Oke. Harper Cikar. Makasih. Itu salah satunya ya. Apa namanya? Upaya yang sedang dilakukan. Apalagi Bu? Sebenarnya kita ada kebanggaan juga. Kita punya poin yang baik juga, yang punya poin kelebihan juga dari teman-teman yang lain. Iya. Kita di Bekasi ini punya selling point, kita berada di tengah-tengah sebetulnya. Oke, antara Jakarta dengan, kita tahu Bandung itu pengunjungnya banyak sekali. Jadi kalau dulu orang kan cuma buang gas doang. Gas knalpot aja di Bekasi. Nah, ini kita harapkan mereka tidak hanya buang gas knalpot aja, tapi mampir gitu. Nah, poin kita adalah bahwa kita berada di 3 bandara terdekat. Kita dekat dengan Soekarno-Hatta. Jalur tol itu kalau saya hitung-hitung nggak macet ya 1 jam nggak sampai gitu ya. Kemudian kita dekat dengan Halim. Kemudian kita juga dekat dengan Kertajati. Artinya dari pintu masuk kita nggak ada kesulitan dari luar negeri. Ya, itu pintu masuk tidak kesulitan dari luar negeri. Kemudian kita juga punya infrastruktur yang cukup mumpuni di sini. Kita punya jalan tol ini udah, kalau kita ikutin dengan mata kita udah karena begitu banyak ke jalan tol. Hampir semua sudut di Kabupaten Bekasi ini bisa dijangkau dengan jalan tol sebetulnya ya. Tinggal nanti masuk ke ujung-ujungnya ya, tinggal masuk ke poin-poinnya. Nah, yang berikutnya adalah kita punya di sini karena kita dekat dengan Bandung, artinya pada saat kita bilang kita mau mengundang wisatawan datang ke sini, kalau nggak ada belanja di sini kita bisa ajak ke Bandung. Kalau nggak ada belanja di sini kita bisa ajak ke Jakarta. Jadi sebagai pelengkap objek wisata kita bisa saja mengkombinasikan Kabupaten Bekasi dengan kota-kota terdekat, which is kota-kota itu kota-kota hebat pariwisata. Jakarta kota hebat, Bandung kota hebat. Jaraknya masing-masing cukup dekat. Jadi sebenarnya itu adalah posisi strategis kita. Nah, potensi lain yang tersembunyi adalah kita tetap, walaupun kita bilang tidak sebagus yang lain, itu potensi wisatanya tetap ada. Kita punya hutan mangrove, ya. Saya pernah ke Bali ya, Bali aja masih jualan hutan mangrove gitu. Nah, kita di sini nggak terlalu pede jualan mangrove kita, padahal bagus gitu. Dan bibir pantai kita cukup panjang sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah kita punya budaya juga yang unik. Walau di Jakarta punya, tapi Jakarta sekarang sudah apa ya, budayanya itu sudah lebih langka daripada sini. Apa itu? Kayak budaya tari-tarian dan lain sebagainya udah lebih gampang dijumpai di sini. Dan saya melihat bahwa kita bisa mengharmonisasi kawasan industri ini dengan, kita masih banyak desa-desa yang masih tradisional di Bekasi ini. Jadi kita bisa harmonisasi itu. Contohnya aja di Setu. Setu itu masih banyak desa-desa yang benar-benar Bekasi banget. Nah, itu bisa kita kombinasikan. Cuma itu tadi, kita juga punya kelemahan-kelemahan itu. Ya, kelemahan kita tadi ya, jalan kita masih kecil-kecil. Jadi kelemahan kita adalah infrastruktur pariwisatanya. Tapi kalau hotel-hotel di sini nggak kurang, Mbak. Banyak banget. Itu karena banyaknya orang asing yang stay di sini. Kita banyak perusahaan asing di sini kan, ribuan perusahaan ada di sini. Nah, yang tidak ada adalah infrastruktur pariwisatanya. Contoh yang gampang aja. Yang gampang aja, mau cari oleh-oleh susah di sini. Setuju. Ya kan? Setuju banget. Jadi waktu wisatawan datang, kita bilang kita mau kasih oleh-oleh, kita langsung muter otak dulu. Kemana ya? Gitu. Nah, ini utang sebenarnya. Utang daripada stakeholder. Ya, entah siapapun pihaknya, yang mau UMKM, mau dinas pariwisata, mau pemerintah, mau pelakunya, ini utangnya. Kita tidak cukup mampu menjual produk Bekasi kepada wisatawan. Mungkin karena tempatnya yang tidak tidak mumpuni gitu ya, ataupun lokasi penjualannya yang tidak berada di tempat yang strategis. Jadi itu ya, gambaran peran strategis kita ya sebagai Kabupaten Bekasi. Ternyata nggak cuma
wisata industri saja ya, ternyata banyak. Tapi itu dia tantangannya juga tentu banyak banget. Kemudian apa upaya atau strategi yang dilakukan oleh Asita sejauh ini ya supaya tantangan-tantangan itu bisa terjawab. Ya. Ini kalau udah ditanya apa yang dilakukan Asita ya. Jadi gini Mbak, Asita di Kabupaten Bekasi tepat tanggal 10 Agustus bulan depan baru setahun umurnya. Oke, selamat Bekasi. Tapi sebelumnya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi itu gabung. Jadi Asita Bekasi Raya. Oke. Kemudian karena kepentingan kita ada administrasi yang harus kita turuti lah ya. Secara administrasi kota dan kabupaten kan memang betul-betul berbeda. Okay. Nah, jadi akhirnya karena kita jadi banci gitu ya, di sini dibilangnya campur, di sini juga dibilangnya campur, kita memisahkan diri. Makanya fokus kita mulai di Kabupaten Bekasi ini mulai setahun kemarin gitu. Nah, tapi kalau dibilang perjalanan kita membangun Kabupaten Bekasi sebagai objek wisata itu sudah dimulai lama. Terutama sejak kita masih di ini. Saya memang lebih fokus ke sini. Jadi kebetulan saya adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata yang dipilih tahun 2018 lalu. Otomatis saya kan mesti punya program kerja ya. Nah, program kerja saya memang memfokuskannya kepada pengembangan wisata industri. Ditambah lagi support dari Dinas Pariwisata yang cukup sesuai dengan harapan, maka kami jalanlah gitu. Nah, selain itu, pekerjaan apa yang sudah kami lakukan? Pertama-tama adalah pelatihan SDM-nya. SDM di sini adalah bagaimana para tour department di travel agent teman-teman ini mampu menghitung dan membuat paket wisata industri. Dan tambahannya adalah objek-objek yang ada di Bekasi atau dia kombinasikan dengan kota di luar Kabupaten Bekasi. Itu satu. Kedua, kita melatih dan mensertifikasi pemandu wisata. Jadi saat ini kami sendiri di kantor saya sendiri itu sudah punya 36 pemandu wisata yang siap mengantarkan wisatawan untuk wisata industri. Gitu. Karena kadang-kadang wisata industri ini dalam satu hari bisa aja sampai 400, 600, kita pernah kedatangan 800 orang. Subjeknya ini student kah atau seperti apa? Ya, paling besar adalah siswa SMK. Terutama SMK yang latar belakangnya adalah SMK, itu yang paling besar. Tapi sekarang saya lihat makin berkembang, lucu deh, PAUD tuh banyak. PAUD banyak, ya lucu mereka datang ke pabrik susu, ke pabrik es krim gitu kan. Jadi ngeliatnya kecil-kecil tapi udah jadi wisatawan. Tapi kan memang di Jepang juga dari mulai usia kecil PAUD mereka udah memang sudah melakukan digambarkan wisata industri. Nah, di sini udah mulai. Jadi ya alhamdulillah ya kita ikut membantu anak-anak kita juga untuk bisa berpikir ke depannya lebih apa ya, mengembangkan pola pikir mereka lebih robotik mungkin ya. Nah, berikutnya adalah bahkan terakhir ini kita ada dari Filipina. Ini dari Kementerian Pendidikan mereka. Mereka datang ke sini untuk satu program workshop. Kita bisa minta pabriknya membuka pabriknya menjadi tempat workshop. Menarik sekali malahan. Ya. Jadi kita minta orang dari pabrik yang jadi pembicara. Waktu itu halal food ya. Jadi kita bawa ke salah satu pabrik di kawasan Delta. Kemudian mereka 2 kali kedatangan loh. 2 kali kedatangan. Nah kemudian ada dari Amerika. Mereka melihat bagaimana proses daur ulang sampah-sampah plastik menjadi biji plastik. Atau ada juga belakangan ini kita ada pameran-pameran di mana itu di luar kota. Itu menambah jumlah wisatawan-wisatawan dari mancanegara datang. Jadi ada dari Nigeria, ada dari Oman, ya. Nah ini datang ke sini, gitu. Mereka datang ke pabrik. Habis datang ke pabrik kan lumayan, kita bisa bawa ke tempat lain. Cuman sayang kita tadi begitu dia tanya mau belanja apa di Bekasi, kita langsung ya nanti jadi PR. Ya nanti kalau mau apa saya kasih katalog deh, mau beli batik, mau beli apa kita pesankan. Jadi potensi yang dimiliki Kabupaten Bekasi ini di bidang pariwisata memang misalnya di
kelompok sumber daya alam memang sudah ada nih, tapi pintunya Ibu mulai dari ketuk dari kawasan industri betul. seperti itu. Bahkan sekarang ini kita lagi fokus mengembangkan kita sebut Industrial Heritage Tour. Apa itu artinya? Industrial Heritage Tour itu menggabungkan tadi ya suasana pedesaan kita dengan modernisasi pabrik-pabrik dengan high technology di sini. Karena Bekasi masih punya kawasan pedesaannya. Daerah mana itu, Bu? Coba deh jalan-jalan ke Setu. Oke, tolong bawa saya ke sana. Asik, ayo Pak Dinas ya, Pak Kepala Dinas, mari kita ajak Mbak Dita ya. Asik. Di Setu tuh masih kental. Kemudian di daerah seperti kayak Tambelang ya, kemudian Muara Gembong, Pebayuran, itu masih banyak sekali. Serang Baru pun masih ada, gitu. Cikarang Barat masih ada. Gitu. Jadi kalau di sini mau nyari sawah kan nggak susah. Jadi sawah sih gampang. Gitu. Deh. Nanti saya mulai jalan-jalan. Iya. Jadi kita sebutnya nanti ini program kita ini From Factory to the Future. Gitu, From Factory to the Future. Jadi harapan kita nanti anak-anak, contohnya kayak tadi anak PAUD ya, dia datang ke pabrik. Tapi dengan harapan nanti kita bisa mampu merubah mindsetnya dia, supaya kita lihat ya bahwa di luar negeri itu anak-anak tuh mereka dari kecil-kecil udah bisa bikin robot gitu kan. Nah ya harapan kita seperti itu. Gitu. Jadi kalaupun katakan ada kebijakan pemerintah melarang perjalanan lintas provinsi. Baru mau saya tanyakan, ini bukannya sekarang sudah dilarang, bagaimana? Ya, itulah ya. Kita kadang-kadang berbenturannya politik dengan politik. Ini kita sebut politik atau apa nih? Politik atau administrasi. Itu dengan pariwisata. Ya ini, pariwisata itu sangat sensitif dengan kebijakan politik. Sangat sensitif dengan kondisi suatu pemerintahan. Nah, kalau dilihat begitu ada kebijakan saling melarang untuk piknik ya. Ya sebenarnya sih kawasan industri di sini tidak terlalu terdampak, tetap banyak yang datang. Tapi beda pengunjungnya. Dulu kita punya pengunjung paling besar, secara jujur aja saya katakan berasal dari Jawa Tengah. Kenapa Jawa Tengah? Jawa Tengah itu punya dua pilihan. Dia datang ke Jawa Timur atau dia datang ke Jakarta untuk jalan-jalannya. Ya. Tapi kalau dia ke Bekasi, pasti mereka lebih senang ke Jakarta. Mereka ke Jakarta itu bisa lihat Istiqlal, bisa lihat Istana Presiden, bisa lihat Monas, ya namanya ke ibu kota gitu kan. Itu menjadi pilihan utama mereka. Sehingga yang paling banyak datang berkunjung ke Bekasi ini adalah dari Jawa Tengah. Tapi dengan adanya sebenarnya udah lama sih kebijakan di Jawa Tengah sendiri sebenarnya lebih dulu daripada di Jawa Barat. Cuma nggak viral gini gitu ya, nggak so-viral ini. Nah begitu Pak Gubernur kita yang menyampaikan itu langsung booming di mana-mana beritanya. Tapi sebenarnya Jawa Tengah pun kami beberapa kali datang ke Jawa Tengah itu menemukan suatu kendala bahwa sama sekolah negeri di sana juga nggak boleh jalan-jalan. Gitu sama di mana-mana. Jakarta juga udah memperlakukan sama sebetulnya, cuma ya tidak di blow up ke media. Nah yang kita sasar akhirnya adalah sekolah swasta. Jadi sekolah swasta tetap datang berkunjung. Nanti ini berapa hari lagi? 2 hari lagi ada sekitar 200-300 orang itu dari Jawa Tengah tetap datang. Jadi kita banyak ke sini, ke Bekasi ini. Besok kalau nggak salah, bukan hari Senin. Besok kan Sabtu ya, jadi Senin besok. Itu ada 200-an lebih orang datang dari Jawa Tengah, kemudian ada 100-an dari Jawa Barat, gitu. Tapi kalau saya lihat dari grafiknya, Jawa Barat meningkat. Nah, jadi dari mulai PAUD sampai sekolah tinggi, bahkan sekarang justru yang lebih membuat kita merasa senang itu adalah senang dan bangga ya. Sekarang ini justru fenomena kampus-kampus top kita datang ke Kabupaten Bekasi.
Jadi kami sudah dalam minggu-minggu ini sudah menerima dari Unpad, dari UPI, dari UI, ITB, IPB. Ini udah datang nih ke sini. Keren. Nah ini fenomena yang membuat kami, wah hebat gitu. Jadi ya kadang-kadang kita sebut apa, blessing in disguise ya. Adanya viralnya suatu berita, akhirnya malah membuat yang lain jadi aware gitu. Oh iya bener di Bekasi ada kawasan industri yang modern gitu ya. Itu yang membuat yang lain jadi aware. Sekarang akhirnya perguruan-perguruan tinggi kelas atas kita datang. Ya kan saya bilang, itu yang Filipina aja datang, masa Indonesia nggak datang? Jadi kita sekarang justru meningkat tuh kunjungan dari sekolah tinggi, dari perguruan tinggi. Meningkat. Tadinya kan kita paling banyak SMK. Sekarang udah hampir sama loh. Gitu. SMK-nya ini karena kadang-kadang SMK ini tertolak karena pabriknya tidak bisa terima. Tidak sesuai bidangnya atau apa? Pabrik ini punya batasan, terutama otomotif. Otomotif itu hanya boleh didatengin paling nggak 50 orang. Sementara yang datang 200-300 orang tidak bisa terima. Kemudian kadang-kadang kita punya queuing itu, punya daftar antrian itu udah setahun. Setahun udah nggak bisa masuk ini pabrik gitu. Sehingga akhirnya kita kan pusing sendiri. Nah mereka memilih untuk mencari di tempat lain. Ini yang menghalangi akhirnya untuk datang ke sini. Sementara kan yang datang misalnya ada 400 orang. Nggak semua otomotif. Mungkin ada yang dari audio video, ada yang dari food and beverage, ada yang dari jasa boga ya, dan sebagainya, tata busana itu ya nggak, akhirnya balik kanan semua, satu rombongan. Itu yang disayangkan. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih sinergi lagi ya. Iya. Balik lagi tadi ke tantangan Bu Rani, rata-rata turis bertanya kalau mau beli oleh-oleh kemana? Kita kan punya banyak UMKM, itu bagaimana Bu sinergi sejauh ini sama ya, UMKM? tempatnya di mana? PR-nya tempatnya ya. Tapi sejauh ini sinergi sama UMKM jalan ya? Saya jalan, karena kan dalam setiap kunjungan paling tidak kami menyediakan snack. Kemudian kami menyediakan souvenir, ya kan? Jadi perbedaan antara dia datang, ini si pengunjung datang langsung ke pabrik, dengan si pengunjung datang ke travel tour operator adalah kami mengemas seperti paket wisata. Sementara kalau ke pabrik ya dia kayak orang tamu kan gitu. Nah kalau di kami itu si pengunjung mendapatkan sertifikat, pengunjungnya dapat makan, minum, kemudian pengunjungnya dapat dokumentasi yang bisa mereka pakai, kemudian pengunjungnya juga dapat paket wisata, termasuk itu tadi ya, kita bawa kemana gitu. Yang masih kurang di sini adalah yang mau menginap. Yang mau menginap yang masih PR kita banget deh. Bagaimana caranya menahan wisatawan itu untuk tinggal lebih lama di Bekasi. Itu yang masih PR. Restoran nggak susah, yang susah itu tadi. Di kita ini hotel banyak ya. Hotel banyak. Bintang 3 yang banyak di sini. Nah, sementara siswa sekolah itu dia kepinginnya murah. Satu kamar bertiga lah minimal atau berempat. Minimal ya. Iya. Studi tour memang seperti itu. Itu yang disediakan Jogja kan. Makanya mereka senang ke Jogja. Satu kamar isi 4 orang. Yang penting kan makan pagi mereka gitu. Makanya kalau di Jogja datang siang-siang sunyi itu. Begitu kita pagi-pagi bangun kaget ke restoran kok penuh gitu kan. Bus-bus di parkiran banyak. Ya mereka cuma tidur. Nah ini yang belum banyak di sini. Dan kita belum mungkin nanti ini PHRI bisa lebih aktif gitu dalam mengemas dan bekerja sama dengan travel agent, dengan Asita, bagaimana kita membuat supaya pengunjung ini datang ke Bekasi terus nginep. Stay lebih lama. Iya, nginep. Minimal 1 malam aja. Dikaliin berapa puluh kamar kan lumayan. Mudah-mudahannya secepatnya ya. Ini tema kita ini kan transformasi ya Bu Rani ya, transformasi dari kawasan industri ke destinasi pariwisata yang unggul. Dari Asita sendiri punya target apa dulu nih? Transformasinya mau ke arah mana dulu nih? Arah kita adalah bagaimana supaya menambah kunjungan wisatawan yang datang. Itu dulu target utamanya. Ya, sehingga teman-teman Asita punya kerjaan yang tidak hanya ngirimin tamu keluar kota atau keluar negeri. Ya kan, anggota Asita di sini banyak yang jadi penyelenggara umroh, haji gitu kan. Ya, secara finansial mereka kuat, pastinya kuat. Tapi kalau secara moral kita
kok gitu kan? Kapan dong orangnya datang ke sini? Gitu, wisatawan datang ke sini kapan? Nah ini jadi target kita yang pertama sekarang adalah menyusun paket wisata yang sellable, yang bisa dijual oleh semua teman-teman. Kita nggak cuma jual di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Caranya mau mereka bikin gaya mereka seperti apa nggak masalah. Yang penting intinya adalah wisatawannya datang ke Kabupaten Bekasi, kemudian mereka jalan-jalan di Bekasi. Nah permasalahannya kan kita kan kalau mau meningkatkan sesuatu kita juga ada permintaan dong gitu. Kita mau ada permintaan dong sama pemerintah. Permintaan kita adalah ayo dong perbaiki infrastrukturnya. Ya kan? Kita bicara tentang eco industrial tour misalnya ya, eco industrial tourism. Kita punya sebenarnya modal kedua-duanya. Kita punya ekoturismenya, ya, kita punya mangrove, kita punya desa wisata dan sebagainya. Itu bisa masuk ke dalam kelompok ekoturism. Kita punya factory-nya. Tapi bagaimana caranya biar ini bersinergi, dua-duanya punya fasilitas yang sesuai dengan standar pariwisata. Ini yang belum ada. Jalan aja diperbaikin deh, gitu kan? Jalan aja dia perbaikin. Nah, kita sekarang katakanlah tempat menjual UMKM-nya di mana yang permanen gitu, tapi nggak susah-susah masuk ke kampung-kampung. Nah, saya sih berharap tadinya dekat Gedung Juang misalnya kan tuh gampang banget diakses ya, tapi kan sampai sekarang belum. Kalaupun ada ya jangan kecil-kecil amat lah. Ya, namanya wisatawannya ratusan kan ya. PR-nya masih banyak sekali ya, tapi sebenarnya produk wisata unggulan kita kan sudah punya banyak ya Bu ya sebenarnya. Itu bagaimana mengembangkannya dari Asita sendiri? Sebenarnya Asita tidak bisa bekerja sendiri Mbak Dita. Harus benar-benar didukung oleh para stakeholder. Kerja kolaboratif lah ya. Ya, kita berkolaborasi dengan stakeholder. Kan pengembangan pariwisata itu pentahelix ya, tidak hanya pelaku pariwisatanya, tapi juga pemilik kebijakan, masyarakat setempat, media dan sebagainya. Oleh karena itu, kami berharap nantinya pengembangan wisata edukasi ini akan wisata edukasi ini akan menjadi brand Kabupaten Bekasi. Jadi saat dunia atau Indonesia lah dulu jarak yang paling dekatnya mengatakan kemana sih kita melakukan wisata edukasi ke Bekasi, gitu. Branding nah, dulu. Jadi brandnya Bekasi ini kita nggak usah terlalu ngoyo mengatakan kita mau jual alam, mau jual ini, mau jual itu. Itu adalah pelengkap kita. Nanti pada saatnya mereka bisa berkembang dengan dengan inovasi-inovasi. Nah, jadi sekarang ini yang kita harapkan adalah pemangku kebijakannya membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengembangan pariwisata. Nah, jadi kalau saya nggak tahu sekarang ya ada beberapa target dari pemerintah sekarang Pak Bupati khususnya ya yang perlu kami himbau bahwa pariwisata itu bukan cuma sekedar jual tiket. Orang mau bersenang-senang, tapi justru meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat lokal, tapi juga para pelaku yang mungkin sampai kemana-mana gitu ya. Dampaknya ya kan ini dampak domino nih. Dari kita di sini sebagai penerima wisatawan sampai di tempat si wisatawan berada, itu semua mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata. Jadi kalau misalnya datang ke Bekasi dengan jumlah yang besar, artinya tempat origin daripada si wisatawan ini pun mendapatkan manfaat dari keuntungan dari berjalannya wisatawan datang ke Bekasi. Oleh karena itu yang maju bukan cuma Bekasi, tapi secara umum adalah Indonesia. Gitu. Secara umum adalah Indonesia. Nah, Muara Gembong adalah masa depan sebetulnya. Bisa kita kembangkan menjadi ekoturism yang berkaitan langsung dengan kawasan industri. Ya, saya nggak tahu ke depannya ini apakah bisa diwujudkan Muara Gembong sebagai objek wisata ekoturism dan sebagai tempat edukasi daerah pesisir dengan hutan mangrove
Kan itu juga bisa dikembangkan di sana. Itu bisa mendatangkan banyak pengunjung-pengunjung dari pendidikan tinggi yang berasal dari institusi pendidikan tinggi. Ya, jurusan-jurusan ilmu pengetahuan Ya, alam jadi kita kan deket nih sama kita deket sama IPB, deket sama ITB, deket UI, deket Unpad, itu di mana itu adalah perguruan tinggi yang cukup bergengsi lah di Indonesia dan cukup membutuhkan daya dukung untuk mereka punya penelitian. Mungkin bisa dikembangkan di sana gitu. Sambil jalan di sini mereka bisa masuk ke kawasan-kawasan industri. Kemudian kalau mereka mau stay di sini berhari-hari, ada usaha dari UMKM atau masyarakat setempat seperti desa wisata misalnya, yang mereka bisa stay tinggal bersama dengan penduduk setempat, di mana mereka bisa mengenali lagi budaya Bekasi lebih dalam. Gitu. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi kita bisa kembangkan di sini adalah heritage-nya, factory-nya, kemudian juga edukasinya. Oke. Benar Bekasi ini cukup bersyukur harusnya. Tinggal penggeraknya aja yang mesti dibanyakin ya. Mudah-mudahan dengan Asita di sini Amin. bisa lebih memajukan lagi pariwisataan di Kabupaten Bekasi khususnya ya. Terakhir Bu Hairani, punya harapan apa sih ke depannya untuk dunia pariwisata di Kabupaten Bekasi khususnya? Harapan saya secara global dulu ya, di dunia ini secara global, kalau dunia ini aman, pasti ekonomi itu akan meningkat. Setuju. Ya pasti kita ingin jangan sampai ada perang, permusuhan saat pemimpin negara. Kedua, secara skala nasional, masyarakat Indonesia ini bertambah kesejahteraannya. Amin. Sehingga mereka bisa berpikir untuk jalan-jalan lebih banyak lagi. Sekarang ini kan hari liburnya aja yang banyak. Tapi masyarakatnya karena penghasilannya sekarang lagi terjepit ya. Oke. Mau jalan-jalan akhirnya stay di rumah aja dengan libur panjang itu gitu. Jadi hanya beberapa gelintir masyarakat yang bisa jalan-jalan, itu pun nggak jalan-jalannya di Indonesia. Mereka jalan-jalan ke luar negeri. Apa sebabnya? Karena harga tiket mahal di secara domestik itu ya. Tiket domestik kita itu lebih mahal daripada tiket ke luar negeri. Jadi pembandingnya antara kita jalan ke Singapura dengan jalan ke Medan itu 2 kali lipat jauh sekali harganya. Ya. Itu padahal jarak terbangnya hampir sama. Nah itu mudah-mudahan stabilisasi harga untuk tiket pesawat ini bisa diatasi dengan segera. Kemudian teman-teman Asita di Kabupaten Bekasi dan lingkungannya ini lebih banyak fokus kepada pengembangan paket wisata menjual Kabupaten Bekasi. Gitu. Dan secara umum pemerintah juga lebih aktif bergerak dalam pengembangan infrastruktur pariwisata. Ya, infrastruktur pariwisata juga penambahan outlet untuk beli oleh-oleh. Supaya kita enak nih memadukannya jadi satu paket wisata. Jangan sampai bingung nih begitu giliran cari oleh-oleh, masa kita mau bawa ke supermarket, kan nggak lucu. Gitu. Itu aja Mbak sebenarnya ya yang ini. Jadi harapannya ke depan ya kita saling bergandengan tangan memajukan pariwisata Kabupaten Bekasi ya dengan cara apa ya? Satu dari sisi SDM-nya ditingkatkan kemampuannya. Kedua ya kemampuan ini bukan kita bilang mereka nggak bisa. Kadang-kadang mereka bisa pinter tapi nggak tahu product knowledge-nya Bekasi. Jadi product knowledge-nya yang kita tingkatkan. Kemudian how to handle wisata industri combine with heritage itu juga harus kita kembangkan. Itu aja sih yang gampang dulu deh, yang target yang terdekat aja. Gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Rani di Asita ini ya, menjadikan kota Kabupaten Bekasi ini tidak sekedar kota industri aja, tapi nantinya jadi ruang edukasi, ruang cerita dan ruang yang lebih berdaya lagi ya. Mudah-mudahannya ini adalah aktivitas kolaboratif ya, tidak hanya satu pihak saja, tapi kerja sama banyak pihak. Terima kasih Ibu Rani Sama-sama, sudah hadir di sini di tengah kesibukannya. Jangan kapok.
Enggak dong, jangan kapok juga, ditunggu loh ajakin jalan-jalannya. Oh iya. Nanti saya telepon. Dinas Terima kasih banyak. Pariwisata. Terima kasih banyak Bu Rani sudah hadir ke sini. Siap. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di episode lainnya ya. Makasih. Dan untuk para RJ setia, jangan lupa untuk selalu follow ya, dan jangan lupa selalu ikuti podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara, khusus di official RJ Pro di kanal YouTube-nya. Saya Dita Ruspendi pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk selalu tunggu episode lainnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.